Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, pada hari ini kita akan kembali membahas mengenai peristiwa yang paling kontroversi, sekaligus peristiwa paling kelam dalam sejarah nasional Indonesia. Nah, peristiwa itu adalah Gerakan 30 September. Apa Gerakan 30 September ini? Gerakan 30 September ini adalah tragedi yang paling kelam, di mana banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, dan sampai saat ini kita belum tahu siapa dalangnya dan siapa aktor di balik peristiwa ini. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengulas kembali bagaimana Gerakan 30 September ini terjadi di masa lampau, siapa yang menjadi aktor di baliknya, dan juga bagaimana respon pemerintah pada saat itu menanggapi peristiwa Gerakan 30 September ini. Kita akan kembali ke periode Indonesia pada tahun 1960-an atau sekitar tahun 60-an. Nah, pada saat itu, PKI merupakan salah satu partai terbesar gitu, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia juga PKI mendapatkan peringkat hampir nomor 1. Nah, promotor dari PKI itu sendiri atau Partai Komunis itu sendiri yang tidak lain adalah Uni Soviet dan Tiongkok. Nah, selain daripada itu, kedekatan Soekarno gitu dengan Partai Komunis ini itu didukung dengan sebuah ideologi ataupun sebuah kebijakan yang bernama Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis gitu. Nah, hal tersebut membuat militer terutama Angkatan Darat itu mulai terasa mencekam gitu. Sebaliknya, justru PKI menganggap bahwa sebagian daripada militer atau khususnya Jenderal Angkatan Darat itu telah merancang sebuah kudeta gitu dengan adanya isu Dewan Jenderal gitu. Jadi meskipun isunya pada saat itu masih desas-desus, tetapi isu tersebut diterima oleh PKI dan kemudian akan timbul gerakan-gerakan yang mendahului gitu daripada gerakan kudeta yang konon katanya akan dilakukan oleh Dewan Jenderal Angkatan Darat. Nah, di tengah situasi ini gitu, Indonesia juga berada dalam tekanan internasional gitu, di mana pada saat itu terjadi peristiwa perang dingin gitu antara blok barat dan blok timur gitu. Sedangkan blok barat yang sangat menentang terhadap komunis itu melihat bahwa Indonesia sudah condong ke arah blok timur gitu. Jadi ketegangan politik pada saat itu gitu, persaingan ideologi dan juga rumor-rumor desas-desus tentang kudeta Angkatan Darat itu menjadi sebuah pusaran yang sangat memicu ketegangan politik yang semakin memanas pada saat itu gitu. Sehingga lahirlah sebuah peristiwa yang menjadi titik balik ataupun menjadi peristiwa paling kelam dalam sejarah nasional Indonesia, yaitu Gerakan 30 September yang konon dalangnya adalah PKI. Bagaimana kronologi dari peristiwa Gerakan 30 September ini gitu. Jadi pada malam 30 September gitu, hingga dini hari tanggal 1 Oktober gitu, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung itu bergerak diam-diam gitu, menuju rumah para jenderal Angkatan Darat. Nah, dalam operasi singkat ini yang berlangsung antara pukul 2 hingga pukul 4 gitu, mereka menculik para jenderal dan juga satu perwira gitu. Nah, mungkin nama-nama jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa ini sudah familiar gitu di telinga kalian gitu. Nah, kemudian daripada itu gitu, pada pagi harinya kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September itu menguasai radio Republik Indonesia dan menyiarkan bahwa mereka telah membentuk Dewan Revolusi gitu. Nah, mereka menuduh para jenderal yang diculik adalah sebagai pengkhianat bangsa. Namun, gerakan sebenarnya ini sangat lemah gitu. Koordinasinya sangat buruk gitu. Bahkan komunikasinya dengan daerah itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Dan juga dukungan yang mereka dapatkan itu tidak kunjung datang gitu. Sehingga pada waktu yang sama, Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat. Dia mengonsolidasikan pasukan, mengambil alih RRI, serta menguasai titik-titik strategis di Jakarta gitu. Dan pada tanggal 2 Oktober 1965, jenazah 7 korban ditemukan dalam sumur tua, yang kemudian mereka dimakamkan di kenang sebagai pahlawan revolusi dalam peristiwa Gerakan 30 September. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya peristiwa Gerakan 30 September ini adalah peristiwa yang sangat kontroversi gitu, dan juga peristiwa yang sampai saat ini belum mendapatkan titik terang. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa G30S ini gitu. Dan jawabannya masih menjadi perdebatan di sebagian kalangan sejarawan gitu. Bahkan mungkin beberapa sejarawan telah mengemukakan beberapa nama tokoh. Apakah
Aidit itu sebagai ketua PKI yang memiliki motif politik karena semakin terancam oleh militer, ataukah Letkol Untung gitu yang menjadi pimpinan lapangan pada saat itu untuk menjalankan operasi. Nah, selain daripada DNI dan Letkol Untung, muncul nama-nama lain gitu, seperti Sangko Marujaman yang sebagai pemimpin biro khusus PKI, terus juga ada Brigjen Suparjo dan Kolonel Abdul Latif gitu, sebagai perwira militer yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Dan yang paling kontroversi sampai saat ini dan menjadi perdebatan dan mungkin namanya telah menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa adalah Mayor Jenderal Soeharto gitu, di mana ia saat ini kan sedang diisukan diangkat sebagai pahlawan nasional di tengah-tengah disandingkan gitu dengan korbannya kekerasan HAM pada situ yaitu Marsina gitu. Jadi siapa dalang dan siapa aktor di balik peristiwa G30 September ini itu menjadi sangat hangat gitu untuk dibicarakan kembali dan sudah menjadi isu tahunan. Jadi namun dari beberapa spekulasi tersebut muncul beberapa pertanyaan yang mungkin bisa direnungkan kembali oleh kalian gitu. Mengapa Soeharto tidak ditargetkan gitu menjadi sasaran operasi pada hari tersebut, dan mengapa ia bisa sangat singkat sekali gitu mengatasi dan juga mencari korban-korban dalam peristiwa tersebut. Nah, apakah ia mengetahui rencana ini sebelumnya, ataukah justru ia memanfaatkan situasi politik pada saat tersebut untuk mendapatkan sebuah kekuasaan? Tentunya semua pertanyaan itu tidak bisa kita jawab hanya secara begitu saja. Perlu ada pemahaman yang lebih lanjut gitu mengenai siapa dalang dan siapa aktor di balik peristiwa G30 ini. Selain kasus tersebut belum menemukan titik terang sampai saat ini, kasus ini sangatlah miris gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah peristiwa gerakan 30 September ini gagal gitu, penangkapan besar-besaran terjadi di berbagai daerah gitu. Banyak simpatisan PKI yang ditahan tanpa proses pengadilan gitu. Bahkan dalam beberapa literatur dikatakan itu korban jiwa dalam peristiwa akhir dari gerakan 30 September itu mencapai ribuan jiwa gitu. Mereka dibunuh dan dibantai tanpa adanya pengadilan terlebih dahulu gitu. Jadi secara politik, peristiwa ini menjadi titik balik gitu, di mana PKI yang pernah menjadi partai besar lenyap gitu begitu saja gitu tanpa adanya kejelasan gitu. Terus juga Soeharto yang memperkuat posisinya hingga akhirnya gitu menjadi presiden. Selama ini lebih dari 3 dekade. Nah, G30 PKI ini itu bukan hanya soal penculikan gitu, tetapi juga ia adalah hasil dari benturan ideologis gitu, konflik kekuasaan, serta dinamika perang dingin yang menjadikan Indonesia salah satu arena persaingan dunia. Dan hingga kini, peristiwa ini tetap menjadi bahan perdebatan, penelitian, dan refleksi. Bukan hanya tentang apa yang salah, tetapi tentang bagaimana bangsa ini belajar dari sejarah. Nah, peristiwa G30 ini mengajarkan bahwasanya ketegangan politik apabila tidak dikelola dengan baik dapat membawa dampak yang sangat tragis. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa perdebatan ideologi, kepentingan dan kekuasaan, sejarah ini menjadi memicu konflik yang besar jika tidak dihadapi dengan dialog dan kehati-hatian. Dengan demikian, memahami sejarah sejujur-jujurnya dan kritis, kita bisa mencegah tragedi serupa terulang kembali di masa depan. Mungkin akhir dari peristiwa ini memanglah sangat abu-abu, tetapi saya harap bahwa peristiwa tersebut tidak akan pernah terulang lagi di periode-periode selanjutnya. Dan juga hasil daripada peristiwa itu patut dijadikan sebuah pembelajaran bagi kita bahwasanya hal yang terbelat bukanlah melawan penjajah, tetapi melawan bangsa sendiri gitu. Hari ini terbukti di mana pada saat itu gitu. Kita sesama anak bangsa saling menuduh dan saling membantai gitu demi kepentingan politik, ideologi dan juga kekuasaan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku